Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun fi ma la yasihu an nikah illa bihi. Faslun utawi iku ana fasal suci fi ma ing dalem perkara la yasihu kang ora sah apa nikah illa bihi kejaba kelawan ma. Wa la yasihu lan ora sah apa akdun nikahi akad nikah illa biwaliyin kejaba kelawan wali adilin kang adil. Wa fi ba'din nusahi lan iku tetep ing dalem sebagian pira-pira nusah biwaliyin utawi dawuh biwaliyin dakarin. Wa utawi dawuh biwaliyin dakarin iku ihtirazun iku pengecualian utawa ngecualiaken nganil unsa sangka wong wadon. Fa innaha maka saktemene unsa iku la tuzawiju ora bisa ngapikaken sapa wadon nafsaha ing awak dhewe wadon wala wairaha lan ora bisa ngrapikaken liyane wadon. Demikian pasal menika sebuah pasal ingkang peniku menjelaskan tentang pernikahan, di mana nikah niku mboten sah kecuali dengan akad yang diakadi oleh wali yang adil. Tetapi pada nomor nusah yang lain, pada percekatan kitab yang lain, ini bukan biwaliyin adlin, tapi dengan biwaliyin dakarin. Jadi tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali yang laki-laki. Laki-laki ini mengecualikan daripada perempuan, sehingga seorang perempuan ini tidak bisa menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak bisa menikahkan orang lain. Wala yasihu akdun nikah, wala yasihu lan ora sah apa akdun nikah akad nikah dan lan maneh illa bi huduri syahidain adlin kejaba kelawan hadire saksi loro adlin kang adil. Kemudian sebuah pernikahan ini tidak akan sah kecuali dihadiri oleh dua orang saksi yang adil. Kemudian apa yang disebut dengan adil? Yang disebut dengan adil adalah sebagian ulama mendefinisikan bahwa adil itu adalah malakatul fil nafsi, sebuah sifat yang sudah malakat di dalam diri seseorang, yang dengan sifat tersebut seseorang menolak untuk melakukan dosa-dosa. Contoh termasuk perkara-perkara yang halal dilakukan namun tidak pantas, yaitu seperti keluar dari rumah tanpa memakai tutup kepala. Kalau dalam kitab-kitab itu contohnya seperti itu. Dolan ning pasar orang ngaku topi, ngawang ngaku topi. Itu termasuk napa jenenge perkara sing sebenarnya tidak baik tapi boleh dilakukan, dan ini bisa menjadikan seseorang keluar dari sifat adil. Wa dzakara al-musannaf sarta kullin minal wali wasyahidaini fi qouli. Wa dzakara lan jelasaken sapa al-musannif ki musannaf sarta kullin ing sarate saben-saben suci minal wali saka wali wasyahidaini lan saksi seluruh. Oleh jelasaken fi qoulihi ing dalam dawuh musannaf wa yaftaqiru al-wali wasyahidaini. Rupane dawuh wa yaftaqiru al-wali wasyahidaini. Wa yaftaqiru lan butuh sapa al-wali wali wasyahidani lan saksi loro ila sitati syara'ita maring 6 pira-pira syarat. Artinya seorang wali ataupun dua orang saksi niki harus memenuhi 6 sifat. Al-awwal taikang pertama iku al-Islam. Fala yakunu maka ora ana sapa waliul mar'ati waline wong wadon iku kafirun kafir. Illa fima kejaba ing dalem masalah yastasnihi kang jabaken umma sapa musannif ba'du ing dalem sause ikilah masalah.
Wasani taikang nomor loro iku albulu sifat balik. Fala yakun mongko ora ana sapa waliyul mar'ati waline wong wadon ora ana sawiron betacing. Seorang wali atau dua orang saksi, niki syaratnya ada 6. Yang pertama yaitu harus Islam, yang kedua harus balik. Maka persaksian seorang anak kecil ini dianggap tidak sah, karena anak kecil ini maslubul ibadah. Begitu juga kewalian seorang anak kecil ini tidak sah, karena anak kecil di samping maslubul ibadah juga maslubul wilayah. Besari sultai kang nomor 3 iku al-aqlu iku duweni akal. Fala yakun mongko ora ana sapa waliyul mar'ati waline wong wadon iku masnunan wong edan. Sawaun adbaqo junuhu, sawaun iku padha kok adbaqo utawi yen terus apa junuhu edane wali au takot utawa bedhot-bedhot. Kemudian syarat yang ketiga, seorang wali harus orang yang punya akal. Ketika walinya ini gila, baik gilanya itu terus menerus, atau gilanya ini sebagian, atau gilanya ini kadang kumat kadang boten. Ini benten kali tergila-gila. Ini beda mana ya tergila-gila. Ini bukan masuk ke junun. Warobi utai kana berpapat iku al-hurriyatu merdeka. Fala yakun mongko ora ana sapa wali-wali, ora ana iku abdan iku budak fi ijabin nikahi ing dalem ngijabaken nikah. Wa juzulan menang apa yakuna yen to ana sapa budak ana iku kabilan nampa fi nikahi ing dalem nikah. Seorang wali ini harus orang merdeka, tidak boleh seorang budak dalam ngijabi, tapi nek nampa niki saged. Wal khamisu ta kang nomor 5 iku adzkuratu iku sifat lanang. Fala takun mongko ora ana sapa mar'atu wong wadon wal salan wong mandu iku waliya ini iku dadi wali karone. Kemudian syarat yang nomor 5 adalah laki-laki. Sehingga seorang perempuan ini tidak bisa menjadi wali. Begitu juga seorang mandu atau waria yang tidak jelas kelaminnya apa laki-laki apa perempuan. Besar disutai kang nomor 6 iku al-adalatu sifat adil. Fala yakun mongko ora ana sapa wali ora ana iku fasikon fasik. Kemudian yang nomor 6, seorang wali ini harus sifat adalah. Maka tidak boleh seorang wali ini orang yang fasik. Wastasna lan jabaken sapa musannif ki musannif. Min dalika saking mengkono-mengkonone mindalika saking mengkono syarat apa ma perkara kadung manahu kang mengku ing kadung manahu kang mengku ing ma apa qalu dari musannafu kan dawuh illa annahu la yaftakiru nikah bidniyah ila islamil wali illa annahu kejaba sak temne kelakuan iku la yaftakiru ora butuh apa nikah bidniyati nikahe kabeh dini ila islamil wali maring islamil wali. Wala yaftakiru lan ora butuh apa nikahul amati nikahi budak ila adalati sayyidi maring adili sayyid. Kemudian di sini musannaf menjelaskan tentang masalah-masalah yang di situ dikecualikan daripada syarat-syarat di atas, termasuk Islam dan satunggal itu. Binika pernikahanipun seorang kafir, maka dia tidak butuh wali yang beragama Islam. Kemudian juga nikahnya seorang budak, maka ini tidak dibutuhkan adilnya seorang sayyid. Fa juzu mongko wenang apa kauluhu anane sayyid ana iku fasikon iku fasik. Wa jami'u ma utawi kabehane syarat sabab kaos dingin apa mafil wali ing dalem wali iku yo tabaru den wilang apa masa fil wali fi syahidin nikah ing dalem saksi lorone nikah. Kemudian antara dua orang wali, ya, dua orang saksi dan wali ini kesemuanya syaratnya sama. Di kabeh syaratnya padha 6 niku. Wa ammal ama anapun kae wong sing buta fala yakdahu mongko ora natataken apa ama fil wilayati ing dalem mulai dadi wali fil asah ing dalem kaul kang wis sahih. Tartibul wilayah wa mahu a'lam bis shawab. Alhamdulillah sampun ngaos Fathul Qorib tentang bab perkara-perkara yang dibutuhkan ketika melakukan pernikahan. Pamilo kungkus teu paham, ingkang paham saged tanglet sampun dipun siapaken Gus Muzaka
dijawab pertanyaan-pertanyaan baik ingkang berhubungan kali pernikahan utawa masalah-masalah lintu ingkang berkaitan kali ubudiyah utawa muamalah kita sedaya. Alhamdulillah wasal kita Fatul Kharib panjenengan ya sifat ini terus oleh sampun cekap ingkang badhe tangkep monggo masalah napa kemawon masalah-masalah ubudiyah masalah muamalah napa kemawon dipersilakan sing arep rabi-rabi aja ketok bojo judulnya ya. Monggo, yang di luar silakan yang mau tanya. Monggo, kamu mungkin soal usulan. Boten wonten. Iki kesisaka kali nambahi. Oh. Monggo. Sing jaba niku sing pengen tanglet bab zakat bab apa bebas. Walaupun bab nikah. Jadi syarat nikah pun dijelasne cuma perkarane sing dinikah so. Badhe tanglet niku. Ditanglet isin. Monggo. Lek WA nang sasi patang sasi lara pitukokne obat mau sanu sehat rapi ning karo Iya. awet to. Monggo sing badhe tangkep mumpung enten kamus berjalan teng mriki. Boten enten. Oh, tidak ada. Boten enten Mbak Yai. Alhamdulillah. Ya guys ketik ditambahi apa boleh. Ini kaleng entasi pertanyaan mengenai wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan nambahi nopo. Bab nikah. Sing diwaos njau babakan syarat Wali kali saksi. Niku mungkin kan kejadian biasanya pun wali pun niku sepah dia pun kadang sok buatan cetok kadang cetok mungkin ada kejadian dan Kediri niku wonten salah setunggalipun wali niku pun buatan enten keluargane sinten mon buatan enten tinggal setunggal niku sedereke nomor apane wae terus niku ki napa buatan cetok lho. Jadi takut toh bahasane kan pedot-pedot. Kadang sok-sok niku yo Jawa, duit dirokna. Artinya dalam satu masa itu kadang dia itu juga cetok Jawa. Ya ini nanti walinya siapa kan ngoten bahasane. Makanya teng mriki wau junun niku saon atbaqa au taqatta. Cuma ini kan dalam keadaan jununnya yang nggak boleh. Ketika dia itu misalkan pas hari H, pas mau diangkati itu ternyata wali yang sok-sok edan, sok-sok boten. Ternyata pas mau angkatan ini boten edan, ini boten masalah. Dan itu menjadi walinya ya itu nggak boleh pakai wali yang lain. Walinya tetap yang taqatta tadi. Ketika pas akad, pas akad nikah dia itu adalah waras utawa boten edan. Kraten utang mriku ilate ini ku au junud. Jadi maksudnya atbaqa au taqatta itu ketika junud. Ya. Meskipun pedot-pedot nek pas diken dados wali niku pas junud nggih boten sah.
Iku pun nanti kejadian ngoten niku. Nah, nek mboten sah, artinya nanti walinya ke siapa? Nah, kalau di sini memang harus ke abad ya. Abad itu wali setelahnya dia, kan ada urutannya wali ya, mulai dari ayah, mbah, piturutnya. Urutannya wali buat lewat apa dereng? Dereng. Nanti ada pembahasan urutannya wali sinten mawon sing dhisik. Dan iki mangke kedah urut. Mari kita urut, boten nangsal mangke nglancangi sing setunggal itu boten nangsal. Harus tertib, kalau tidak ada ini harus ini, kalau tidak ada ini harus ini. Baru kalau nggak ada semua ini baru walinya hadir. Ini masalahnya. Mungkin sudah ada pertanyaan yang masuk. Monggo. Nah, Ada isinya Pak? Sedang Ya, ini juga dari wonten sing tanglep, kalau badhe tanglep ya Gus. Senajan iki materi ini sik dereng nih pung kemutan. Samane pas wanci materi niku kula mboten hadir. Terkait wali hakim. Terkait wali hakim niku di saat seperti apa seorang wanita menika saged dipun waleni hakim. Beberapa kasus niku wonten sing yang pertama misalkan bapak ini niku mungkin tasik sugeng si urip ngoten, cuma keberadaannya niku mboten jelas. Kadang kan nggih ngoten niku napa cerai ngoten niku, terus bapak ini niku mungkin pun nabi malih. Pokoknya intine pun mboten jelas posisi di mana, mboten jelas pas posisi kondisi badhe akad nikah niku. Pengalihipun kadang-kadang cintanya tidak direstui. Akhirnya memberanikan diri kawin lari. Terus teng mriko di satu tempat ngakune yang sepai mungkin pun ninggal napa pun boten wonten napa pripun, akhirnya minta wali hakim di tempat itu. Walaupun aslinya bapaknya tasik sugeng, tasik hidup, sehat, cuma gara-gara restu niku. Nah mungkin kondisi-kondisi seperti itu nopo pareng seorang wanita niku nyuwun wali hakim tersebut. Dalam kondisi nopo seorang perempuan itu walinya berpindah ke hakim. Sebenarnya banyak sekali ya. Maksudnya kasusnya itu macam-macam, kasusnya banyak. Cuma untuk kasus yang ditanyakan tadi masalah walinya itu nggak jelas, artinya majhul, nggak diketahui pergi mana. Tapi yang jelas diketahui masih hidup, ya ini biasanya. Ya ini menawi tasih sugeng, ini kan tetap asline niku tetap waline nggih niku. Tapi keranten kabarin niku lho boten enten. Maka niki mangke walinipun sinten? Kan wonten pertanyaane. Menawi majhul niki memang saewet kula rada-rada niku pembahasanipun niku wonten wali niki majhul. Dan majhul nikmatnya tetap selama masih napa niku belum meninggal artinya pun ya. Tetap mangke boten saged dipun napa niku waleni hakim kecuali ya enten pendapat niku ketika sudah di jarak 2 marhalah, artinya sudah diketahui lebih dari 2 marhalah atau lebih sekitar 83 km atau lebih, maka itu boleh nanti diwalikan hakim. Ini satu pendapat. Artinya kalau selama masih walinya itu masih ada, kalau belum meninggal ya majhul tapi belum meninggal. Cuma nanti ada beberapa keadaan yang nanti hakim itu bisa menghukumi orang ini meninggal dan sebagainya. Ketika sudah ada dzon kuat bahwa ini umurnya sudah sekian dan dugaan kuatnya ini sudah meninggal, biasanya itu ukurannya adalah umur 60-an tahun sampai 63. Ini nanti hakim boleh atau berhak menghukumi
walinya ini meninggalkan, akhirnya nanti berpindah sesuai tahapan itu. Cuma kalau masih nopo dalam keadaan wali itu majhul, nek masih nopo nikah kali tiang itu mboten enten pengaruh. Wong namanya ayah itu ya tetap bapak niku masih rabi kali sinten malih. Niku tetap namanya bapak. Tetap walinya nggih kang niku. Masih ajenge napa? Tindak nang pundi sak betul. Kecuali niku wae sudah pergi lunga dalam jarak 2 marhalah. Ini menurut satu pendapat diperbolehkan nanti walinya hakim. Juga sama sekalian yang nomor 2 tadi masalah cinta tak direstui, cinta tak direstui. Itu kan backgroundnya itu masih perawan. Kalau masih perawan itu kan walinya wali mujbir, wali yang berhak untuk memaksa. Tapi memaksa di sini maksudnya ya nggak boleh nanti si perempuan ini terus kemudian menikah, ayahnya atau walinya itu ada, kemudian walinya wali hakim. Ya kecuali tadi sama yang tadi yang awal ada satu pendapat yang ketika nanti sampai ke 2 marhalah ini nggak boleh dipraktekkan sebenarnya. Ini hanya solusi saja. Ketika memang sudah sekufu ya, ini ada syarat nanti sekufu itu pilihannya si anak ini sudah sekufuannya sepadan dalam segi agama, dalam segi keilmuan dan seterusnya. Itu sudah sekufu dan pilihannya orang tua ini juga sekufu, maka ini nggak boleh, nanti tetap ada hak ijbar, ada hak paksaan pada wali. Artinya kalau nanti menikah masih ada wali ini ya tidak sah nikahnya, tidak sah. Ya untuk solusi saja, nggak boleh dipraktekkan. Niki ya, digolungo terus sampai 2 marhalah, nanti walinya wali hakim. Itu satu pendapat mau diberikan ketika memang, apalagi kalau yang calonnya ini adalah sekufu, artinya dalam segi keilmuan dan keagamaan ini sepantaran atau sepadan. Ya, mungkin ini sedikit nambahin bingung ya, dan tambah bingung sengkakon. Jadi dalam kondisi tertentu kalau kusmiya kabeh golek-golek ngeleng-ngeleng. Terus dalam kondisi tertentu niki pernikahan karena wali niki berada dalam jarak 2 marhalah, maka walinya boleh dengan wali hakim. Untuk perempuan yang nikah tanpa persetujuan orang tua atau seorang wali, maka wali ini disebut wali adol. Nah, untuk wali yang adol sing ragil nikahnya anak ini padahal ya corone calonnya sudah sesuai sekufu, seimbang, artinya dari segi nasab, dari segi agama, dari segi pekerjaan itu sudah kufu, maka walinya boleh wali hakim. Bahkan niki ada kasus diceritakan di dalam kitab niku, ada seorang perempuan niki diculik adoh saka omahe. Nah, kemudian setelah jauh karena walinya ini sudah berada jauh lebih dari 2 marhalah, maka perempuan tersebut dinikah dengan wali seorang hakim. Maka ini boleh, tapi perbuatan menculik seorang perempuan itu dosa besar. Tapi kalau rabinya boleh. Nikahnya sah. Jadi sebenarnya nikah ini bukan pekerjaan yang sulit. Memang agama itu mempermudah supaya tidak terjadi perzinahan. Yang penting memenuhi syarat, di situ ada wali, kemudian ada 2 saksi. Seharusnya yang menjadi pertanyaan tadi tentang adalatul wali. Bagi seorang wali dan 2 saksi ini kan disyaratkan harus adil. Ada yang disebut adil itu ketika seseorang tidak pernah melakukan dosa besar, kemudian tidak selalu melakukan dosa kecil. Padahal secara umum kaya awake dhewe ini kan nek dosa cilik ini kan kaya panganan bendina, kaya sego jangan nih kok.
Jadi berarti awake dhewe kan wis ora ada lah. Atau melakukan hal-hal yang sebenarnya halal tapi tidak pantas. Ini sudah masuk dalam kategori fasik. Nah ini seharusnya yang menjadi pertanyaan, padahal yo nikahe awake dhewe termasuk kita semua. Bahkan kadang seorang wali niku wis ora tau salah. Salate mboten gendek, otomatis niku wis dadi fasik nek salate pun mboten. Seharusnya yang menjadi pertanyaan ini justru ini, tapi kok gak ono sing takon. Waneh iki. Ora teko semua. Nggih monggo Gus Muzaka mungkin ben sing jelas nih. Ini untuk kasus wali memang itu wau sami. Artinya cuma tambahannya tadi memang kasusnya itu dibawa kabur, kemudian sudah mencapai jarak 2 marhalah 85 km atau lebih. Itu pun disyaratkan memang dia itu takut kalau pulang ke rumah. Jadi bahasanya itu apa? Khifa ya. Bahasanya takut. Jadi saya lihat itu ini akhadha rajulun imra'atan an anbiya qahran wabak ada anwali ila masafatil qasri wa kadza dunahu. Ya ini yang kurang berarti. Wa kadza duna in ta'addarat rajatin nanuf. Kalau yang dua mahal apa yang kurang ini berarti disyaratkan harus adanya takut. Artinya wis cara mulai wis ora mungkin kan malah jadinya itu ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa biidniha sohaniha biidniha in zawaja hakim min kuf'in. Jadi yang kurang dari 2 marhalah tadi takut pulang ke rumah, kemudian hakim ini menikahkan atau calon suami yang laki-laki ini memang sekufu. Ini syaratnya seperti itu. Sekufu itu maksudnya ini kalau dalam segi agama, dalam segi ada yang mana kekayaan juga dipertimbangkan, dan ada 5 kategori kufu itu. Mungkin sama seperti awal ya. Artinya menambah ibaratnya saja ini yang 2 marhalah. Cuma yang tadi catatannya ini termasuk dosa besar. Lo kabur anak perempuan, dosa besar. Meskipun nanti nikahnya sah ketika dibawa lebih dari 2 marhalah. Nah ini repotnya pas harap nikah harus meninggal, itu repot. Ya, mungkin bisa. Ada pertanyaan dari netizen. Yang pertama, sah apa tidak perceraian seorang laki-laki dan perempuan ketika seorang perempuan itu perceraian tidak ditalak? Perceraian itu butuhnya cerai karena ekonomi dan sebagainya, dan tidak ditalak gitu. Terus nanti pernikahannya hukumnya gimana? Ya, wis tak cerai kemarin bener loh. Apakah perceraiannya itu dihukumi sah apa tidak? Terus golek nikahnya itu sah apa mboten? Perceraian seorang laki-laki dan perempuan, seorang laki-laki dan perempuan cerai. Pegatan itu orang ditalak, butuh cerai. Tidak ada kata-kata talak. Nah, ini kan kasusnya banyak yang laki-laki di rumah, yang perempuan di sana. Terus sing itu minta cerai, akhirnya yang sing cerai tanpa ditalak. Terus nanti si istri pulang dari sana, dari luar negeri, terus nikah lagi. Itu nikahnya sah apa tidak? Terus ini ada lagi sisan Gus. Oh, ini cilik tulisannya. Pada suatu hari
karena kehujanan si A membuka lipatan peci kagem dijemur. Pas dijemur si peci niki wonten bangkai cicak yang sudah kering. Nah, dan si A lagi eling kok bahasanya campur-campur. Dan si A ini lagi eling baru ingat jika ia sudah memakai peci selama 2 tahun. Halo. Jadi udanan pecine di PP bae begitu di PP ning jero nek cicake mati. Selama 2 tahun digunakan untuk sholat. Sholatnya itu sah apa tidak? Wes. Yang pertama wow minta cerai ini bukan karena ini bahasa pengadilan ya. Minta cerai lah, minta cerai. Kemudian apakah itu sudah dianggap sudah cerai? Padahal si laki-laki belum mentalak, betul nggak? Ini kasus yang dibahas pas Basu Masail tentang Tegal Sari nih kok. Di moro-moro kadang niku sing kathah kejadian sing lanang belum semerep moro-moro surate teko. Wonge teko. Surate teko pun sah menurut pengadilan. Dan ini pripun sah napa mboten perceraian ngoten iki. Memang rumit masalah ngoten iki. Karena napa? Satu kadang kasus yang saya tahu maksudnya saya tahu sendiri itu kenal orang ketika nggak tahu apa-apa ternyata surat cerai itu sudah diantar ke dia dan dia sebenarnya nggak tahu menahu kasusnya itu apa kemudian cuma mungkin dalam yang dibahas di Tegal Sari itu ketika memang si perempuan ini sudah melapor bahwa dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya contohnya nih kok si laki-laki itu apa? Sing ilegalnya ini loh, sing ilegal apa? Tidak bernafkah atau tidak apa nih kok? Atau keras itu enggak. Itu akhirnya si hakim memutuskan ini juga sah ketika memang seperti itu. Kebanyakan pengakuannya seperti itu. Aku gak dinafkah soalnya terus akhirnya. Tapi yang laki-laki ini sebenarnya kadang juga banyak yang gak tahu akhirnya muncul. Ini kalau secara fikih, secara dohir itu ya sah-sah saja. Ketika sudah mendapat cerai dan si hakim ini memutuskan cerai. Karena apa? Karena pengakuan si perempuan semisal tidak dinafkahi dan sebagainya yang dibenarkan oleh syariat mengenai perceraian itu. Tapi biasanya nek dohire pun diputusnya hakim itu kan pun memenuhi syarat lagi karena di situ ada peraturan atau prosedur pemutusan cerai. Itu prosedurnya ternyata kan juga panjang, mulai dari dikirimnya surat ke terus undangan ke pihak laki-laki, dan pokoknya dohire itu pun dikirimi surat dan seterusnya. Nah itu nanti secara dohir tetap sah. Masalah batiniah nanti ya urusan perempuan itu. Itu kalau masalah kasus seperti itu. Saya kira itu tadi yang dimaksud. Kemudian yang kedua tadi ya kalau sudah diputuskan hakim secara dohirnya ya sah. Kalau masalah batinnya nanti tanggungan dia sendiri mas. Kalau secara dohir kan kita menghukumi secara dohir bukan itu. Nah itu masalah dohirnya sudah sah cerainya karena sudah di ini fastak apa namanya bahasanya diceraikan oleh hakim dengan alasan beberapa prosedur. Karena di catatannya undang-undang pernikahan yang hakim itu kita banyak sekali kalau dibaca itu, termasuk dikirimi surat, kemudian prosesnya itu panjang ternyata. Dan kalau sudah ditok cerai itu berarti sudah melewati proses itu. Dan itu dohirnya secara mungkin sudah sah dan memang sudah memenuhi syarat bisa diceraikan. Mungkin ya tentu seperti itu. Kalau tidak bernapas, tidak bernapas. Memang untuk kasus-kasus semacam itu biasanya di dalam menentukan apakah si laki-laki ini menafkahi si perempuan atau tidak, ini butuh juga seorang saksi.
Nah ini biasanya ada rekayasa dari pihak niki sing advokatnya. Biasanya kan ada advokat itu. Jadi dia mengajukan cerai itu lewat pengacara. Pengacara itu jenis pengacara manten ini. Pengacara itu advokat hukum. Niku biasanya seorang perempuan ini mengundang advokat, pasal dengan advokat, piye carane ben aku jadi dekat. Ini akhirnya direkayasa oleh advokat. Mulai dari saksinya, hakim tahunya kan sudah ada saksi. Ada saksi bahwa memang laki-laki ini benar-benar tidak menafkahi istrinya dan yang lain. Atau ketika si laki-laki ini dikirim undangan oleh seorang hakim, kadang-kadang undangan ini tidak disampaikan kepada si pihak laki-lakinya, sehingga si laki tidak tahu apa-apa, tahun-tahun dapat surat dari hakim. Dari sisi hakim karena sudah memenuhi syarat, akhirnya karena si laki-laki tidak mau menceraikan, maka yang menceraikan adalah si hakim. Maka perceraian seperti ini juga sah. Kalau sudah bercerai artinya sebelum perempuan ini nikah, ya hukumnya secara agama sah. Ya, makanya apa jenenge sakit ya masa ning luar negeri ta. Sakit. Tapi nggih pripun sampeyan yo golek ekonomi ning negarane dhewe niku yo angel. Kenyataane ngoten niku. Kenyataane pancen napa ekonomi niku di negara kita ini sangat sulit sehingga memaksa seseorang itu untuk keluar negeri. Nah, resikonya nek teng luar negeri nggih ngoten niku. Kadang napa seneng omah njen rapine wis rada ora patek. Srek terus tempe kok cetok karo sing srek. Nah, akhire sajane kudune sing lanang niku nggih mboten susah ngoten niku. Artinya dia diberi kesempatan oleh Allah untuk ngrasakne sing beda. Sing beda. Jadi umpama biyen bojone nol terus ganti sing tuwek niku kan jenenge kan beda. Dia monggo itu terus mawon. Oke, untuk yang kedua tadi masalah cicak di pun kali tahun ini ya untuk cicaknya 2 tahun kok yujek. Halo, Pak Fasir. Oke, memang ini kan cara 2 tahun, tapi tetap ya konsepnya ketika sudah sholat kemudian tahu ada najis yang tidak dimakfu, maka tetap harus mengulangi sholat, ya. Mengulangi sholat. Makanya ketika si makmum ini tahu imamnya ini terdapat najis, yang tidak dimakfu, maka ketika itu makmum harus memutus sholatnya. Karena pasti imam ini kalau sholat sendirian ini wajib mengulangi. Kalau si imam kalau sholat sendirian wajib mengulangi, maka si makmum ini tidak boleh mufarokoh, tapi harus medhot sholatnya seluruhnya. Artinya dibatalnya terus sholat malih dari awal. Kalau dia cuma mufarokoh maka sholatnya tidak sah. Contohnya kados ngoten niku. Artinya secara konsep tetap ketika setelah sholat ternyata ada najisnya, maka wajib diulangi. Cuma ini kalau 2 tahun kan gak repot. Makanya kita lihat dulu najisnya ini kan cicak. Kalau cicak ini najis, ya menurut pendapat utama juga najis yang tidak dimakfu, meskipun tidak punya darah, tapi kalau bangkainya tetap tidak dimakfu fi sholat. Cuma ada satu pendapat menurut Imam Qofal kalau tidak salah, Imam Qofal, bahwa hewan yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh, semisal lalat, kemudian cicak, laron, sing ora duwe geteh ketika dibunuh. Dan niki menurut satu pendapat Imam Qofal niku dimakfu tenggene sholat. Artinya nggih najis tapi dimakfu.
Nggih, ngaten sing ngarani suci tapi di kitab lain itu ternyata karepnya nggih sami. Tetap najis tapi ikan dipun makfu. Niki hanya beda istilah antara mutaqaddimin dengan mutaakhirin. Kadang ada istilah suci itu yang dikehendaki adalah najis tapi yang dimakfu. Bahasanya juga tahiratun. Nah, ini ternyata hanya perbedaan istilah saja. Yang jelas tadi menurut satu pendapat ini sholatnya tidak usah diulangi. Karena wis dawa. Nek kuat mboten apa jenengan kondone mboten apa-apa. Malah saya. Tapi kalau memang berat ya itu mengikuti pendapat yang menyatakan najis cicak itu adalah dimakfu. Ya, karena tidak ada darah yang mengalir. Ini pendapat lemah ya, tidak boleh kita menggunakannya untuk dalam keadaan normal karena ini sudah lewat ya, kita mengikuti itu supaya tidak berat. Ngondoli sampai 2 tahun. Terus niku wau masalah niku wong sule kan napa walinya tidak diketahui ya, mafqud itu ya. Walinya tidak diketahui. Artinya memang ini ada dalam Raudhatul Talibin atau dalam Majmu'. Imam Nawawi mengatakan bahwa ketika wali ini kok mafqud itu tidak diketahui keberadaannya. Sejak mati urip ya ora ro. Nah ini maka kalau seperti itu nanti walinya adalah sebenarnya secara urutan itu adalah apa? Wali akrab ya. Saya malah Rasul Ali barat ya. Jadi ingat aja. Mafqud dan bi anika khabar wala yulam an hayyun aw maitun fa inna lillahi la tantakilu ila jad, malah langsung dengan hakim lagi. Ketika tidak diketahui mati napa hidup. Jadi maka la tantakilu ila jad wa inna ma yuzawi juga sultan li anna wilayatul ab bahagiatun alaiha. Karena gimau secara asli niki wali ini jajane tetap wong tuane ini kok, tapi karena mafqud tidak diketahui maka ini walinya pindah ke hakim, bukan ke akrab, bukan ke wali yang keluarga itu. Nah, kecuali kalau kasusnya lain misalkan tadi napa niku ketika memang bi'aylan hawa hayyun ya, diketahui masih hidup dan diketahui tempatnya itu. Fa in kana ala masafatil qas ala masafatil tuqsharufiyah shalah jaza sultan taswij juga. Nah tadi seperti kasus yang tadi sudah dibawa ke dua marhalah, maka boleh balik sultan atau wali untuk menikahkan perempuan tersebut dengan syarat tadi ditambahi harus nopo sekufu. Alhamdulillah. Muga-muga sesuai rapi dan ikut jodoh loh, Mas. Saya cari terima mending tadi. Cara lagi buret-buret Ayo. Piye ampe pokoknya kayak oleh gaya ampe sekupune pripun ngoten ya. ampe sekufune ya yang Hongkong Taiwan gitu kayak duitmu akeh wis to ora tak ganteng kowe tau ngerokok ning pangkal lho sing lanang ya ora ganteng wajah itu pakane niku ninja bojone ya ayu wajan saiki ngono kuwi saiki santri iki kok ganteng nek santri nek duwe gawean ngono ya arep mek mantu ya awang-awang no. Tapi lek montore cak ya rada meni merek karek bit lah. Tenang ngantuk Pak. Ini ganteng kok. Kali istawa. Amin. Nambah sedikit ya tentang masalah cecak wow. Jadi bahwa ada perkara-perkara yang makfu, najis yang makfu, tapi makfunya ini tidak secara mutlak. Artinya contoh kasus seperti yang tadi masalah cicak itu adalah termasuk hewan yang tidak ada darah mengalir di dalamnya. Ini adalah termasuk najis yang makfu. Tetapi makfunya niki maitah sing wadam malahu sabilun ini pada air. Jadi ketika ini jatuh ke air misalkan ternopo jenenge ten air niki enek kewan sing ceblok misalkan laler nyemplung ning aqua niku. Nyemplung karepe dhewe mboten sampeyan sing nyemplung. Terus ten niku mati. Maka ini termasuk najis sing makfu. Tetapi
hewan yang malah nafsaun sa'ilatun ini dalam madzhab Syafi'i tidak makruh ketika berada di pakaian ataupun badan. Nah, jadi ketika sholat kemudian dia membawa batang cecak, berarti dia hamlun najasa. Berarti pada kalau sholat terus nggawa batang. Niku kalau kita mengikuti madhab sing muktamad, pendapat sing muktamad, makanya wajib ngondoni dua tangan. Ini dalam madhab Syafi'i memang ketat. Di dalam madhab Syafi'i hewan sing tidak punya darah mengalir di dalamnya ini satu dihukumi najis. Artinya ketika terkena pakaian ataupun badan yang basah maka badannya juga terkena najis. Ini tentang, tetapi dalam madhab lain Hanafi Malikiyah ini bahwa hewan-hewan yang tidak darah mengalir di dalamnya ini dihukumi nomor suci. Cuma haram untuk dimakan. Untungnya dalam madhab Syafi'i ini ada salah satu ulama atau beberapa ulama yang punya pendapat bahwa hewan yang tidak ada darah mengalir di dalamnya ini hukumnya suci, cuma haram untuk dikonsumsi. Artinya kalau sudah dianggap suci artinya ya sholatnya tetap sah. Sehingga kantor ini kena kuat ngandani rong tahun nggih dikandani. Ditanya panjen ora kuat nggih melok sing ngarani napa iku suci. Jadi tambahan mawon. Muga-muga ora tambah bingung niki. Nggih, penting ngati-ngati arep salat ya didelok di kasane sembarane sampai di plekek-plekekne delok nami ora. Oke. Pun mawon. Ndak ada yang nanya lagi dah? Atangkin mboten? Batukmu kok dengakne iki kenapa takok. Alhamdulillah. Moga langsung datang Pak MC. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wawasan Rasulullah sama cekap, wawasan kitab Fathul Qorib sama cekap, ugi tanya jawab di sampun. Alhamdulillah, mugi-mugi ingkang kita ayahi dalu menika dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala lan kita sedaya saged mendhet hikmah utawi mugi-mugi sedaya pikantuk barokahipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun pengumuman niki yang pengumuman terdekat riyen nggih. Insyaallah benjang Sabtu niku Sabtu paing malam Ahad pon wancinipun rutinan majelis maulid wa ta'lim al-habsi malam Ahad pon Ponorogo niki insyaallah benjing malam Ahad niku mangken wonten ing pondok pesantren Al-Fatah tahunan Tegalombo Pacitan. Ratu aduh. Sudah malih kasuwun rawuhipun sedaya menawi badhe ngersakaken bidhal sareng-sareng mangke bidhal sareng-sareng saking markas ngoten. Mangke magrib sampun kempal insyaallah mangke mboten terlambat bagi lokasi. Mangken wonten Pondok Pesantren Al-Fatah tahunan Pacitan. Matur suwun. Terus niki terkait kali amargi tebih niki sedaya kru nggih, sedaya kru insyaallah malam Sabtu mboten usum-usum. Rodok bonus ngoten nggih. Rodok bonus malam Sabtu mboten usum-usum, tapi mengke Sabtu niku nek saged kru niku sonten pun berangkat mungkin derek toto-toto wonten lokasi ngoten. Matur suwun. Salajengipun Pak Koordinator pundi?